7 aturan OJK ini tidak berfungsi sama sekali, teman-teman semuanya. Seandainya 7 aturan ini itu berfungsi, itu semua hutang pinjol yang ada sama Anda itu hari ini, Anda yang telat-telat bayar, itu tidak layak satupun untuk Anda bayar ya. Tapi kita harus gimana, teman-teman semuanya? Ada aturan OJK ini tidak berfungsi sama sekali, tapi entah untuk apa OJK membikinnya, saya juga nggak tahu gitu loh. Entah apa tujuan OJK membentuk satu aturan ini, padahal fakta di lapangan aturan ini tidak pernah ditaati gitu loh. Ya, bahkan sebanyak ini pinjol yang menjalin kerjasama dengan debt collector, nyaris tidak satupun yang mengikuti aturan yang ada. Hanya saja masyarakat tidak mampu membuktikan. Kenapa? Karena keterbatasan akses yang ada gitu loh. Ya kan? Kalau teman-teman ini misalnya orang-orang kita masyarakat umum ini mempunyai akses yang komplit, saya rasa tidak ada pinjol legal yang ada di Indonesia ini. Semuanya berubah jadi ilegal gitu loh ya kan. Tapi ya apa boleh buat, teman-teman semuanya. Kalau dibilangin kecewa ya, saya sangat kecewa ya dengan aturan yang satu ini tidak berfungsi sama sekali. Teman-teman penasaran nggak dengan aturannya? Kemarin-kemarin saya juga sempat, kalau misalnya hal ini nanti Anda temukan juga, walaupun OJK tidak peduli setelah aturan ini dibentuk, kita yang lebih peduli, teman-teman semuanya. Kita catat semuanya, mana yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, ya sudah, kita yang melawan gitu loh. Ya nggak sih? Ini aturan dibuat untuk dipatuhi, bukan aturan dibuat untuk dilanggar. Kalau aturan ini dibuat untuk dilanggar dan tidak untuk dipatuhi, kenapa harus ada aturan? Mendingan nggak usah pakai aturan sama sekali, jelas pula ya kan. Yang jelas pinjol ada di Indonesia, tidak ada yang mengatur sama sekali. Jadi jelas, masyarakat pun bisa lebih mengantisipasi untuk kedepannya gitu loh. Benar nggak teman-teman semuanya? Ini untuk aturannya teman-teman. Sebenarnya kalau kita pahami, ini hutang Anda ini bisa diautolunaskan semuanya, karena tidak sesuai lagi gitu loh ya, tidak sesuai lagi dengan target-target yang ada gitu loh. Ini teman-teman catat ya, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK nomor 22 tahun 2023 mengatur tentang penagihan kredit macet, termasuk cara penagihan dan waktu penagihan ya. Ini diatur soal tentang penagihan kredit macet, termasuk cara penagihan dan waktu penagihan gitu loh ya. POJK ini bertujuan untuk melindungi konsumen dan masyarakat dari sektor jasa keuangan. Sekarang perlindungannya untuk apa sih? Apanya yang mau dilindungi gitu loh dalam POJK ini? Rasa saya masyarakat tidak terlindungi juga. Masyarakat justru malah tertindas gitu loh. Jadi adanya aturan ini tidak ada efeknya bagi si pelaku usaha jasa keuangan tersebut. Ya kan? Mereka juga nggak peduli. Yang mereka tahu adalah bagaimana dia mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya. Itu aja tujuan mereka gitu loh. Berikut adalah beberapa ketentuan POJK nomor 22 tahun 2023 terkait penagihan kredit macet. Sebenarnya saya sangat kecewa teman-teman semuanya dengan aturan ini. Sangat kecewa gitu loh. OJK membentuk aturan sedemikian rupa ya, tapi fakta di lapangan itu tidak sesuai sama sekali gitu. Iya nggak sih? Kalau seandainya semua ini sesuai, mungkin saya rasa tidak ada kasus mengakhiri hidup, tidak ada kasus orang yang nekat gali lubang tutup lubang, tidak ada kasus orang yang nekat melakukan tindakan pidana. Tapi karena aturan ini tidak berfungsi sama sekali, kasus demi kasus pun terjadi. Dan alhasil OJK menghapus nama pinjol, digantilah menjadi pindar. Untuk apa? Untuk menghilangkan konotasi negatif katanya kan, supaya jangan dianggap selalu sebelah mata oleh masyarakat. Gimana masyarakat tidak menganggap sebelah mata? Atau fakta yang terjadi di lapangan ya memang seperti itu gitu loh ya. Ini yang pertama teman-teman semuanya, penagihan kredit harus dilakukan dengan normal yang berlaku dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Sedangkan penagihan kredit yang ada aja itu sudah melanggar undang-undang semuanya ya kan. Penekanan, pengancaman, penyebaran data pribadi, ini sudah melanggar undang-undang gitu loh. Cuma masyarakat bingung harus melapor kemana. Ya, bingung mereka harus melapornya ke siapa ini lagi. Kepada siapa gitu loh. Ya kan, aturannya bagus. Penagihan kredit harus dilakukan dengan norma yang berlaku, tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Normanya norma yang mana gitu loh. Apakah norma yang misalnya, ya normal saja lah kalau misalnya mereka untuk mencaci maki. Apakah seperti itu? Ya, kalau memang ini dikaji sebenarnya dan ditindaklanjuti, diawasi dengan ketat, OJK akan melihat celah itu. Ya, tapi sayangnya ya itulah.
Habis itu penagihan tidak boleh dilakukan dengan cara ancaman, kekerasan, atau tekanan secara fisik maupun verbal. Ketika ada ancaman yang menyebutkan nama aplikasi, itu tidak akan ada ancamannya. Tidak akan ada kekerasannya. Tidak akan ada fisiknya, tidak akan ada ancaman verbalnya. Tapi ketika ada ancaman tidak menyebutkan nama aplikasi, ketika ada penagihan tidak menyebutkan nama aplikasi, ya sudah, isinya semua ancaman, intimidasi, kekerasan, verbal semuanya. Ya, tapi giliran mereka menagih menyebutkan nama aplikasi, itu nggak akan ada. Baik semuanya, mengingatkan selamat siang, tagihan Anda sampai detik ini sudah jatuh tempo, mohon dibayarkan sebelum terlambat, dendanya bertambah, sebelum data dilimpahkan ke pihak ketiga. Normal semuanya. Tapi di hari yang sama mereka chat dengan nomor yang berbeda. Yang satu penagihan Persibaik, mereka menyebutkan nama aplikasi, yang satu lagi sampah aja isinya dan binatang, tapi tidak menyebutkan nama aplikasi. Ya, seandainya masyarakat mempunyai akses untuk menyelidiki hal ini, rasa saya OJK akan bingung gitu loh, bahwasanya pinjol yang telah dia legalkan itu tidak layak, ya kan? Habis itu yang ketiga, penagihan hanya boleh dilakukan pada hari Senin sampai Sabtu pukul 8 sampai 8 malam, dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Ini siapa coba teman-teman semuanya? Masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi hari ini. Ya, masih banyak gitu loh. Bayangin teman-teman semuanya, menagih jam 9 malam, jam 10 malam gitu loh. Kemana harus melapor? Tempat melapornya tidak tahu. Kepada OJK memang iya, secara formalitas ada memang ruang laporan untuk OJK. Tapi faktanya ditindaklanjuti atau tidak? Ditanggapi atau tidak? Kalaupun ditanggapi, jawabannya tidak nyambung. Yang kita laporkan, mohon maaf Pak, Bu, ini ada salah satu pinjol legal, ini menagih sampai jam 9 malam, jam 10 malam. Jawabannya apa? Negosiasi secara internal. Memang penagihan yang telah diatur dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam ini bisa dinegosiasi. Ya, supaya diturunin, Pak, jangan telepon jam 9 ya, teleponnya jam 7, emang debt collector-nya mau? Nggak semudah itu gitu loh. Ini harus diberikan efek jera. Habis itu penagihan tidak boleh dilakukan pada hari libur nasional. Hari Minggu pun dia menagih, tanggal merah pun dia menagih. Ya bayangin padatnya jadwal penagihan gitu loh, sehingga tidak ada hari libur bagi mereka. Ini harus ditindaklanjuti. Makanya saya bilang aturan ini sangat mengecewakan. Aturannya bagus, tapi kecewanya itu tidak dipatuhi, tidak diawasi dengan ketat oleh otoritas jasa keuangan. Dan habis itu lagi, penagihan hanya boleh dilakukan di tempat alamat penagihan atau domisili konsumen. Ya, yang menagih ke kantor gimana? Yang menagih di luar gimana? Sementara di sini cuma dibolehkan tempat alamat, ya, di tempat alamat penagihan atau domisili konsumen. Otomatis sesuai KTP, kalau nggak domisili konsumen. Emang kantor itu domisili dia. Tempat kerja, tempat mencari rezeki. Kalau dia menagih ke kantor, mempermalukan atau tidak? Satu atau dua, pasti orang akan curiga, oh ini pasti ada utang nih. Apalagi kebiasaan debt collector dengan nada tinggi kebanyakan. Ya, kemana dia harus melapor? Settingan dan rancangan dari aturan ini teman-teman. Tapi praktek di lapangannya, jauh teman-teman kalau praktek di lapangannya. Tapi kalau soal settingannya luar biasa banget, hebat banget gitu loh. Tapi kalau soal udahlah, teman-teman aja lah yang ngerasain gimana teman-teman semuanya. Kecewa nggak dengan aturan ini? Kecewa nggak dengan POJK ini? Kalau seandainya ini dipatuhi, ini benar-benar diawasi dengan ketat, saya rasa tidak ada yang kebobolan kehilangan nyawa. Satu nyawa aja itu tidak ada manusia yang bisa bikin gitu. Ya, tapi saya beranggapan ya nyawa itu nggak ada artinya gitu ya kan. Ya udah, salah dia ngutang, ya tanggung jawab, ya dia mau mati mau hidup terserah. Kayaknya seperti itu aja, lebih ke persetan aja gitu loh ya. Habis itu lagi, penagihan tidak boleh dilakukan secara terus-menerus yang bersifat mengganggu. Menagih dari pagi, dari jam 8 pagi sampai malam. Berhentinya kapan? Kalau baterai sudah habis. Itu baru berhenti dia. Tapi selagi masih hidup, masih aktif, udahlah dia chat terus, dia telepon terus. Ya, mengganggu apa tidak? Ya mengganggu. Handphone yang seharusnya dia bisakan fungsikan untuk bekerja, untuk menelpon kawan, untuk mencari rezeki, akhirnya nggak ada fungsi sama sekali, lebih spesifik untuk debt collector saja.
ya. Dan habis itu penagihan di luar tempat atau waktu hanya dapat dilakukan atas persetujuan konsumen. Kalaupun dia mau melakukan penagihan ke kantor, itu harus sesuai dengan persetujuan konsumen, harus ada gitu loh. Tapi yang terjadi apa kawan-kawan? Itu baru satu POJK aja yang diberlakukan sejak tahun 2024. POJK itu dibentuk di tahun 2023. Belum COJK. Ya, POJK saja sudah mengecewakan, apalagi COJK. Tahu Anda COJK? COJK juga mengatur tentang bunga. Bunga hanya boleh segini dan segini. Tapi fakta yang terjadi di lapangan sesuai. Boleh kita cek satu persatu kalau sesuai? Ya kan? 0,1 sampai 0,3. Ayo kita cek. Ada orang meminjam 20 juta itu diminta balikin 40 juta. Ya. Dalam waktu berapa? 5 bulan. Padahal katanya berlaku untuk pinjaman di bawah 1 tahun. Itu loh teman-teman semuanya. Ya, itu dari segi bunga aja. Denda tambah parah lagi. Kontak darurat. Apa yang diperintahkan dalam peraturan kontak darurat? Diminta sebelum nomor yang bersangkutan dijadikan sebagai kontak darurat, itu harus diminta konfirmasi dulu. Setuju atau tidak nomor dia dijadikan kontak darurat oleh si A. Kayak gitu loh. Ya, tapi fakta apa? Faktanya apa gitu? Nggak ada. Mana ada pinjol yang menghubungi, mau mabuk, ini nomor ibu mau dijadikan sebagai kontak darurat. Benar Anda mengenal ini? Benar Anda mengenal ini? Nggak ada. Ya, itu dari COJK-nya. Dan kontak darurat tidak boleh dilakukan untuk penagihan. Kontak darurat hanya digunakan untuk mengkonfirmasi keberadaan si debitur. Ini bukan mengkonfirmasi lagi. Tolong sampaikan kepada yang bersangkutan, tolong bayar hutang di aplikasi kami segera sebelum jam sekian. Apakah ini mengkonfirmasi keberadaan? Rasa saya nggak itu kata-katanya. Kecuali mohon maaf nomor Anda dijadikan sebagai kontak darurat, kami pengen tanya di mana yang bersangkutan atas nama ini. Ya oke aja. Tapi kalau langsung suruh bayar hutang, sementara tadi dilarang melakukan penagihan di luar dari si konsumen, dasarnya kemana? Di POJK dibilang dilarang melakukan penagihan yang sifatnya mempermalukan, akhirnya gimana? Ya, itu POJK dan COJK yang mengecewakan. Habis itu satu orang cuma boleh meminjam di 3 aplikasi pinjol, tidak boleh lebih untuk memitigasi risiko gagal bayar. Apa yang terjadi? Yang terjadi apa gitu loh? Ada satu orang yang meminjam 10 aplikasi, ada satu orang yang meminjam 15 aplikasi. Begitu kan? Makanya saya bilang POJK dan COJK ini mengecewakan banget. Menurut teman-teman semuanya gimana? Anda yang mengalami telat hari ini, menurut Anda gimana? Aturannya sudah hebat, harusnya Anda tidak dipermalukan, Anda tidak diancam, Anda tidak dicaci maki. Tapi yang terjadi apa? Anda selalu bertanya sama saya diancam terus bang, saya diteror terus bang, katanya aset saya mau ditarik, saya mau dilaporkan polisi, mau datang RT dan RW, banyak gitu. Makanya saya bilangnya sangat kecewa dengan aturan itu. Ya, pendapat teman-teman semuanya boleh isi di kolom komentar. Mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan dengan video singkat ini sampai kepada otoritas jasa keuangan untuk lebih berbenah diri, untuk lebih memperbaiki segi layanan mereka dan memperketat cara pengawasannya. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Mini Brownie. Wassalam.